Tayyib, ayyuhal ikhwan wal akhwat, ayyuhal hadirun wal hadirat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil laylah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhil fursah wa fi hadhis sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah terakhir pada pertemuan yang pekan kemarin kita sudah tuntas mempelajari dan membahas tentang tasrif istilahi dari fi'il madhi ke fi'il mudhari ke fi'il amar dan fi'il nahi, baik yang mujarrad maupun yang mazid. Nah, tetapi ada yang lupa belum kita bahas kemarin itu, yang tersisa adalah mentasrif istilahian untuk fi'il rubai. Benar nggak Bapak Ibu? Belum ya rubai ya? Ya, belum. Ya, belum. Baik. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran ke tasrif istilahi untuk fi'il rubai, seperti biasa kita bersama-sama terlebih dahulu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Nad'ullah ta'ala li syifa'ina wa syifa'i mardana wa zawali amradina wa asqamina wa husni khawatimina wa salahi auladina wa sa'ati arzaqina halaliha wa tayyibiha wa bulughi amalina wa husuli maqasidina wa kulli ma huwa khairun indallahi lana. Walidzalika nad'uhu tabarrukan bi suratil Fatihah. Hayya bina nad'ullah ta'ala bi wasilati hadhihi surah al-karimah al-azimah la hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, Bapak Ibu semua, ayyuhal ikhwan wal akhwat. Fi hadhil lailah nahnu na'udu nata'allamu marratan tsaniyatan darsana fil lughatil arabiyyah khassatan darsat tasrif. Pada malam hari ini kita kembali belajar bahasa Arab, khususnya pelajaran tasrif atau sorof. Waqad sabaqa lana an ta'allamna fil usbu'il madhi at-tasrif al-istilahiyya lil af'al ats-tsulatsiyah imma mujarradatan wa imma mazidatan. Pada minggu yang lalu, pada pekan yang lalu kita sudah belajar bersama-sama tasrif istilahi untuk fi'il sulasi, baik yang mujarrad maupun yang mazid. Minal af'al al-madiyah ilal mudhari'ah wal amri wan nahyi. Dari fi'il madhi ke fi'il mudhari, lalu ke fi'il amar, wa akhiran dan terakhir ke fi'il nahi. Tamma hadzal bahthu wa tamma hadzal darsu. Wa kadzalika tamma tadribuna ala hadhil af'al ats-tsulatsiyah. Wa fi hadhil marrah wa fi hadhil fursah, pada kali ini, pada kesempatan kali ini kita akan mulai belajar melakukan tasrif istilahi, mengubah dari fi'il madhi ke mudhari, amar dan nahi
lil af'al ar-rubaiyah, untuk fiil rubai, imma mujarradatan wa imma mazidatan. Fiil rubai baik yang mujarrad maupun yang mazid. Baik, sebelum itu coba bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya ingat-ingat fiil rubai itu apa definisinya? Yang terdiri dari 4 huruf. Fiil rubai adalah fiil yang terdiri dari 4 huruf yang 4 huruf. Bagus. Fi'lun rubaiyun. Al-fi'lu ar-rubaiyu huwa al-fi'lu alladzi lahu arba'atu ahrufin. Fi'il rubai adalah fi'il yang memiliki 4 huruf. Taib, hatu li misalan minal af'al ar-rubaiyah. Bapak Ibu silakan berikan contoh beberapa fi'il yang termasuk dalam fi'il rubai. Silakan. Zalzala. Zalzala. Ya, ini Ibu ingat kasus ini ya, kasus gempa bumi. Jadi ingat zalzala ya, Ibu ya, langsung. Iya. Zalzala. Baru 1. Ada lagi siapa? Mau coba? Hamdalah. Hamdalah. Baik. Hamdalah. 2 lagi siapa? Rofa. Rofa. Bagus. Yaliha man? Waswasa. Waswasa. Kelas. Yakfi. Bagus ya. Ada 4. Naktub ala hadis sabburah arba'ata af'alin rubaiyatin. Kita tulis di papan tulis ini, di whiteboard ini, 4 fi'il rubai. Hiya, zalzala, hamdala, rofa, wa waswasa. Ana as'alukum. Ini fi'il yang rubai ini mujarrad atau mazid? Mujarrad. Ya. Kenapa disebut dengan mujarrad? Ada tambahan. Karena belum Semuanya ada asli. tambahan. Masih asli. Belum ada ziyadah ya. Belum ada ziyadah. Nah, sekarang coba sharif hadhihi al-af'al ilal mudhari. Silakan tasrif fi'il ini ke fi'il mudhari. Zalzala. Man yastati'? Siapa yang bisa? Zalzala yuzalzilu. Baik. Zalzala yuzalzilu. Yuzalzilu. Zalzala yuzalzilu. Berikutnya hamdala. Sharif ilal mudhari. Polanya sama. Zalzala yuzalzilu. Hamdala yuhamdilu. Yuhamdilu. Kasroh. Rofa. Rafrafa yurafrifu. Rofa yurafrifu. Baik. Yurafrifu. Kasroh. Terakhir, waswasa. Siapa mau coba? Yuwaswisu. Waswasa yuwaswisu. Yuwaswisu fi sudurin nas, ya. Nah, ingat. Siapa ini? Ibu Halimah ya. Surat apa itu? An-Nas. Surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Yuwaswisu itu fi'lun mudhari'un rubaiyun. Fi'il mudhari rubai. Nah, nanti kalau kita ditanya, coba yuwaswisu kembalikan ke fi'il madhi. Maka jawabannya adalah waswasa. Waswasa yuwaswisu. Waswasa yuwaswisu. Nah, ini semua zalzala, hamdala, rofa, waswasa
kulluha af'alun madiyatun rubaiyatun. Semuanya ini yang 4 adalah fi'il rubai madi. Wa fi shimaliha, dan di sebelah kirinya, yuzalzilu, yuhamdilu, yurafriqu, yuwaswisu, kulluha af'alun mudhari'atun. Semuanya adalah fi'il mudhari'. Nah, perhatikan. Yang penting adalah bisa mengubah dari madi ke mudhari' dulu. Yang paling penting mentasrif istilahi itu adalah mengubah, mentasrif dari madi ke mudhari'. Adapun fi'il amar dan nahi lebih mudah karena mengikuti fi'il mudhari'. Apa yang diikuti oleh fi'il amar dan nahi dari fi'il mudhari'? Ain fi'ilnya, huruf sebelum akhir. Yani harokatnya. Kalau kasroh, nanti fi'il amar dan nahi juga huruf ini kasroh juga. Ikut. Ikut selalu. Okay. Fi'il amar, ain fi'ilnya atau huruf kedua sebelum akhir selalu sama dengan fi'il mudhari'. Fi'il amar dan fi'il nahi, huruf kedua sebelum terakhirnya sama dengan fi'il mudhari'. Selalu. Oke. Sedangkan madi beda. Zalzala yuzalzilu, hamdala yuhamdilu, rafrafa yurafrifu, waswasa yuwaswisu. Nah, untuk tasrif istilahi dari madi ke mudhari', untuk fi'il rubai mujarrad, polanya, wazannya cuma satu. Seperti ini semua. Yu'ai'u. Hamdala yuhamdilu. Waswasa yuwaswisu. Rafrafa yurafrifu. Zalzala yuzalzilu. Enggak ada lagi pola yang lain. Jadi rubai itu saya simpan di akhir bahasan karena sangat mudah. Artinya kalau sulasi sudah bisa kita lampaui dengan baik dan selamat, maka rubai cukup dengan sekilas pandangan lewat dengan mudah. Insya Allah. Baik, sekarang kita coba. Ini ada 4 yang tertulis di papan tulis. Yang lainnya saya akan sebutkan. Silakan Bapak Ibu ubah fiil-fiil yang saya sebut. Dahroja. Dahroja. Dahroja yudahriju. Basmalah. Basmala yubasmilu. Yubasmilu. Hauqola. Hauqola yuhauqilu. Sabhala. Yusabhala yusabhilu. Sabhala yusabhilu. Golgola. Golgola yugolgilu. Tok-toko. Tok-toko yutoktiku. Syaitona. Syaitona itu dari kata syaiton. Syaiton itu isim, nama jenis makhluk ya, atau kata benda maksudnya isim. Tapi juga bisa dijadikan fi'il. Dan fi'ilnya adalah rubai. Syaitona. Syaitona. Mensetankan. Oh, mensetankan. Nah, kalau menjadi setan ditambahkan tak di depan jadi tasyaitona. Oh. Tasyaitona menjadi setan. Kalau syaitona menjadikan setan atau mensetankan. Berikutnya lagi. Jalbaba. Yujalbibu. Dan seterusnya. Mudah kan ya? Mudah-mudahan Pak. Ya. Baik. Tapi maaf motong. Ya. Kita kan yang fiil yang rumput 4-nya belum ya?
24 belum ya? Belum. Iya. Hah? Oh ya, belum ya? Rasanya belum ya. Bu Hasbi, belum ya rasanya. Sudah. Sudah yang keempat? Saya rasa sudah. Dah. Oh, baru sampai 3, betul Ibu Katrin. Oh iya betul lah. Ya. Iya. Sampai Ini asal. gimana? Ini nggak jadi Oh iya bahasanya. betul. Belum Aja nggak apa-apa, Pak Ustadz. Ini dilanjutkan dulu atau Lanjutkan Lanjut Lanjut dulu? aja dulu. Iya. Ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nanti Baik. Ini perkenalan Maaf, dulu Ustaz. aja ya, perkenalan dulu. Maaf Ustaz, boleh tanya sekejap? Boleh, Tadi- boleh lah, silakan. Yang Ustaz cakap yang tadi syaitana yusyaitinu, yang mana yang mensyaitankan Ustaz? Yang mujarod, syaitona, mensetankan Oh, yang mujarad. atau menjadikan setan. Kita Kalau tasyaitona menjadi setan. Tasyaitana. Ya. Jadi Ustaz, jadi syaitana itu fi'il lazim ya? Syaitona mazid. Mazid. Lazim. Muta'addi. Kalau tasyaitana juga Lazim. Oh, tasyaitana menjadi lazim. Kalau mazid justru, oh ya gini. Ini fi'il, rubai ini semuanya kan mujarod. Hmm. Fi'il, rubai yang mujarod itu muta'addi. Oh. Oke. Zalzala, mengguncangkan. Oh. Syaitan. Zalzalatul ardi, pengguncangan bumi. Mujarad ya. Hamdalah, mengucapkan hamdalah. Rof-rofa, Mujarad. mengepak-ngepakan sayap. Oh, mengepak-ngepak suara. Was-wasa, mengganggu. Membisik-bisikan. Was-wasa. Nah, ketika tazalzala diawali oleh ta depan, itu menjadi mazid. Rubai mazid cuma satu pola, cukup. Ditambahkan ta di depan. Zalzala menjadi tazalzala. Jalbaba menjadi tajalbaba. Rof-rofa menjadi tarofrofa. Nah, ketika fi'il rubai mazid diawali oleh ta, maka mananya menjadi lazim. Menjadi. Zalzala mengguncangkan. Tazalzala menjadi berguncang. Menjadi berguncang, lazim atau muta'addi? Menjadi berguncang. Jadi lazim. Lazim. Kalau mengguncangkan, Muta'addi. ya begitu. Oke. Was-wasa, membisik-bisikan atau mengganggu. Was-wasa, Menjadikan. Berbisik. was-wasa mengganggu. Ya. Was-wasa, Mengganggukan. Mengganggu. Tidak. Apa? Ya. menjadi terganggu. Menjadi Oh, terganggu. menjadi terganggu. Ya, mananya menjadi lazim. Ditambahkan menjadi aja. Menjadi. Jalbaba, memakaikan jilbab. Kalau tak jalbaba, Memakaikan. Memakai saja, tidak ada kan. kalau jalbaba menjilbabkan atau memakaikan jilbab. Kalau tak jalbaba, Memakai memakai jilbab. Memakai jilbab. dipakai. Memakai jilbab, memakai saja. Beda tidak? Present tense, Memakai dengan present memakaikan. tense, ya. Ya, beza. Memakaikan maknanya ada orang Ada lain orang. yang Ya. dipakaikan. Ya. Ibu memakaikan jilbab kepada putrinya. Itu jalbaba. Putrinya karena dipakaikan jilbab oleh ibunya, maka dia menjadi berjilbab. Berarti al-ummu jalbabat, al-bintu tajalbabat. Oh, iya. Ibu memakaikan Masya jilbab. Allah. Putrinya memakai jilbab. Oke. Rof-rofa mengepak-ngepakkan sayap. Tarofrofa Dikep. Berkepak-kepak.
Berkepak-kepak. Berkepak-kepak atau menjadi berkepak-kepak. Perbuatannya disebut ya, Ya, perbuatannya. burung Oke. mengepak-ngepakkan sayap. Siapa yang mengepak-kepakan? Dia Burung. sendiri. ya. Burung sendiri. Burung. Burung apa yang dikepak-kepak? Sayap. Sayap. Nah, sayap itu menjadi tarof rofa. Sayapnya menjadi Paham, paham. berkepak-kepak oleh burungnya. Oke. Coba paham Pak. Saya nak coba paham. Tangkap. Sudah tangkap. Tangkap. As-asa. Was-subhi idza tanaffas. Terus wal-laili idza as'as. Nah, Pak Haji Parman ya. Ya. As-asa Pak itu Haji rubai Parman. juga. Coba as-asa mudaranya apa? Tu'as isu. Tu'as isu. As-isu. Was-subhi idza tanaffas wal-laili idza as'as. Bagus itu. Jadi banyak kita temukan di Al-Quran fiil-fiil yang rubai. Nah, kalau ditanya banyakkan mana antara fiil rubai dengan sulasi? Sulasi yang banyak. Banyak yang sulasi. Tetapi dengan pelajaran kita malam hari ini tentang fiil rubai, baik yang madhi maupun yang mudhari, yang mujarrad maupun yang mazid, nanti kalau kita baca Al-Quran, silakan baca dan temukan setiap kata itu masuk ke dalam fiil yang mana. Sulasi atau rubai, mujarrad atau mazid, madhi, mudhari, amar, nahi. Nah, yang latihan-latihan yang Bapak Ibu buat di grup, kayak kemarin terakhir oleh Pak Haji Tahir ya, itu merangsang kita untuk berpikir, menganalisa, itu memacu. Sering-seringlah kita berubah seperti itu, dan kemudian kita coba menganalisa setiap yang kita baca. Meskipun baru dari sisi sorob dan tasrif yang sudah kita pelajari. Itu semakin asik. Semakin asik. Kita ketika baca Al-Quran, kita tidak lagi berpikir cepat selesai. Nanti sebentar lagi Ramadan, 4 bulan ke depan. Jadi ketika Ramadan baca Al-Quran, fokus kita bukan hanya khatam 2 kali, 3 kali, 4 kali sebulan, tapi bagaimana membaca Al-Quran pada Ramadan yang akan datang juga ada nilai tambah kepada analisa sorob dulu yang kita sudah pelajari. Karena kita belajar sorob, berarti kita bisa menganalisa sorob. Kayak kemarin Ibu Nur ya, WA, itu tentang apa makna dari kata was-samawati yatafattorna. Yatafattorna dari kata tafattoro itu mazita dan tasdid. Maknanya apa? Nah, itu dengan pelajaran yang sudah kita pelajari, bagaimana agar teori itu bisa diterapkan dalam memahami ayat Al-Quran yang kita baca. Dan menarik. Nah, itu bisa menjadi salah satu upaya kita meningkatkan kualitas interaksi kita dengan Al-Quran. Sekian belas tahun, sekian puluh tahun kita baca Al-Quran, khatam berkali-kali. Setelah belajar ini dan nanti yang lain-lainnya, kita berinteraksi dengan Al-Quran dengan cara yang berbeda. Mensahabatinya dengan perlakuan yang berbeda, memperlakukannya dengan sentuhan yang juga berbeda. Akan ada perasaan yang juga berbeda pula. Selamat ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah mulai merasakan itu. Ketika baca Al-Quran sekarang tidak lagi lurus kayak jalan tanpa hambatan, tapi kadang-kadang tengok kanan, tengok kiri, lihat-lihat ada apa gerangan di situ, entah mungkin dari sisi bentuk, dari sisi pola, dari sisi makna. Semakin asyik meskipun baru dari sorob. Bayangkan nanti sudah belajar nahwu, sudah belajar uslub, sudah belajar balago, semakin asyik mengasyikkan. Gitu ya. Gitu. Ustaz, maaf Ustaz, boleh saya tanya? Ya, bolehlah. Maaf kalau dia lari dari ini. Kalau dalam surah Al-Qadar kan,
tanazzalul malaikatu kan tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Betul. Tanazzalu tu asalnya mujarradnya apa Ustaz? Bagus, bagus, Anzala. bagus. Jadi tanazzalu tanazzalu. Silakan kita menganalisa dulu ya. Ini aplikasi dari teori yang sudah kita pelajari. Itu inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Nah, terus berikutnya adalah tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Tanazzalu, tebak. Ini fil sulasi atau fil rubai? Ini Sulasi. Sulasi, bagus. Sulasi mujarrad atau sulasi mazid? Sulasi mazid. Bagus. Tambahannya berapa huruf? Dua Ta sama sada. huruf. Dua. Apa dan apa? Ta dan Ta dan sadda. syadda. Baik. Ta dan sadda. Pegang ya. Ta dan sadda. Ta sebelum fa'il, tasdid atau syadda, syiddah pada fi'il. Nah, pertanyaan berikutnya. Ini fil madhi atau fil mudhari? Mudhari. 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 Ada ciri dhamma di lam fi'ilnya. Iya. Fil madhi atau fil mudhari? Mudhari. Mudhari. Kalau fil mudhari, cirinya belakangnya adalah domah, tanazzalu. Benar. Ya. Tetapi perhatikan, tanazzalu berapa huruf? Hitung. 1, 2. Ada yang 5. dihadapkan. Ada yang digugurkan. Ya. Tanazzalat ta nun zim lam ada 4. Ketika kata nazala ditambahkan ta sebelum fa'il dan tasdid pada fi'il berarti tanazzala. Ya. Ada 4 huruf. Ya. Tapi kalau ini disebut fi'il mudhari, ini ada 4 huruf sama dengan madhi. Kalau mudhari seharusnya adalah ya tanazzalu. Tanazzala ya tanazzalu. Tafattara ya tafattaru. Tafattaha ya tafattahu. Ini sebelum ta tidak ada huruf ya. Kalau disebut fi'il madhi juga tidak cocok karena huruf terakhirnya dhamma. Kalau disebut fi'il mudhari juga kurang tepat karena sebelumnya karena hurufnya cuma 4. Harusnya ada satu lagi huruf mudhara'ah. Nah, baik. Jawabannya ini betul adalah fi'il mudhari. Kirinya belakangnya dhamma. Kalau fi'il madhi belakangnya fathah tanazzala. Paham. Kalau fi'il madhi belakangnya fathah tanazzala. Karena huruf terakhirnya, huruf ujungnya dhamma tanazzalu, ini berarti fi'il mudhari. Masalahnya, kenapa fi'il mudhari kok cuma ada 4 hurufnya? Harusnya sebelumnya ada huruf mudhara'ah. Baik ya maupun ta maupun a maupun na. Nah, ketahuilah kata tanazzalu dalam surat Al-Qadr itu sesungguhnya semula adalah tatanazzalu. Tatanazzalu. Ada 2 huruf ta. Lalu ada 2 huruf ta ini sama, lalu disederhanakan cara bacanya, dihilangkan, digugurkan 1 yang pertama. Sehingga menjadi tanazzalu. Ada 2 huruf ta. Mungkin ibu bertanya, bukankah biasanya kalau ada 2 huruf yang sama itu digabung menjadi 1 dan pakai syaddah? Benar? Betul. Ya. Ya, jawabannya adalah kalau ta dan ta ini digabungkan menjadi 1 pakai syaddah, bagaimana cara bacanya? Tak boleh dibaca. Bagaimana cara baca Bapak Ibu? Tak boleh dibaca. Tak boleh baca. Bisa baca. Jadi karena itu maka dihilangkan 1. Jadi tanazzalu.
Sehingga kata tanazzalu pembedanya antara madhi dan mudhari bisa dilihat dari harokat huruf terakhir. Tanazzalu lu ujungnya berarti mudhari. Tanazzala patah ujungnya berarti madhi. Begitu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Paham, Pak. Paham, Pak. Ya. Alhamdulillah. Nah, saya bertanya, Iya Ibu. ini apa yang digugurkan satu ta itu adakah khas ciri dalam Al-Quran ataupun kalau kita tulis uslub boleh kita gunakan tanazzalu? Tanazal. Setahu saya ini khusus di Al-Quran. Jadi kalau kita rungkai sendiri ayat, kita mesti ikut tasrif yang bersesuaian. Yang sesuaian, yang normal, yang pada umumnya. Okey. Ibu nanti kalau terus menganalisa Al-Quran dari segi sorof saja, itu nanti akan menemukan banyak kekhasan yang berbeda dari teori pembelajaran dalam ilmu bahasa Arab, baik nahwu maupun sorof. Seperti kemarin ada pertanyaan dari Profesor Rudi ya, ketika saya berkunjung ke rumah beliau. Itu juga ada pertanyaan yang berkaitan dengan tulisan dalam Al-Quran. Seperti ini nih. Apa ini Bapak Ibu bacanya? Zakat. Zakatun. Zai, kaf, wawu sama tamar buto. Nah, penulisan yang benar ini begini ataukah bukan begini dalam penulisan Arabnya? Zai ka alif, zai kaf alif ta. Kalau bahasa Arab ni kalau tak silap lah. Coba Bapak Ibu ingat-ingat ada ayat yang berbunyi aqimus sholata wa atuz zakata. Coba lihat kata zakata di Al-Quran. Penulisannya setelah kaf itu wawu atau alif? Alif. Ya alif kan. Coba saya minta izin sebentar ambil kamus dulu ya. Sebentar. Aqimus sholata wa atuz zakata. Wow. Wow jadi rumah alif. Coba Bapak Ibu lihat ya di Al-Quran ya. Ini saya akan bacakan ya. Sebagai contoh betapa ada beberapa yang memang penulisannya berbeda. Kalau kita coba Ibu lihat surat Al-Baqarah ayat 43. Perhatikan penulisan az-zakata seperti apa di sana. Penulisannya sama seperti yang Ustaz tulis di sini. Pakai wawu ya? Pakai wawu. Ya. Pakai wawu. Nah, Wawunya jadi dari segi ilmu ya. penulisan bahasa Arab atau yang disebut dengan imla, ini kaf itu kan harokatnya fathah. Ya. Ketika fathah dipanjangkan, maka huruf pemanjangnya apa seharusnya? Alif. Alif. Nah, menurut ilmu imla, ilmu tentang cara penulisan huruf-huruf Arab, kata zakatun harusnya ditulis begini. Pakai alif. Bukan wawu. Karena wawu itu pemanjang untuk dhammah. Ya. Kalau fathah dipanjangkannya dengan alif. Bukan dengan wawu. Nah, lalu muncul pertanyaan, kenapa di sini pakai wawu? Nah, ini kaitannya dengan Rosem Usmani. Penulisan Mushaf Usmani ya. Ya, Mushaf Usmani yang ditulis pada masa dulu ketika kepemimpinan sahabat Utsman bin Affan itu beliau menyeragamkan penulisan. Nah, di antara yang ditulis pada waktu itu zakatun menggunakan begini penulisannya. Meskipun menurut teori ilmu bahasa Arab, ilmu penulisan Arab, imla, seharusnya pakai alif, tetapi ini pengecualian di Al-Quran menggunakan wawu. Dan itu tidak boleh dirubah. Itu adalah dokumen kitab suci.
Tidak boleh dirubah. Kita punya nama, misalkan ada orang namanya, kalau di Indonesia ya, mohon maaf, misalkan ada orang namanya Cahya. Zaman dulu huruf C itu menggunakan T sama J, itu sama dengan C. Kalau di Melayu gimana? Enggak ya? CH, Pak. Untuk C, C Bu, dengan H. TH. Ya, CH. C, gini. C Bukan C. sama H. C. Begini ya? Ya. Oh, ini C ya? Betul, Pak. Ya. Nah, baik. Kalau di bahasa Indonesia, penulisan huruf Indonesia pada zaman dulu, ini saya perkenalkan sambil informasi, C itu adalah T sama J. T and J. Itu sama dengan C. Nah, tapi sekarang sudah disederhanakan, tidak lagi gunakan yang TJ, tapi menjadi C. Mungkin Ibu juga di sana menggunakan C sama H dulu. Sekarang sama dengan ini ya, C semua ya? Tidak, sekarang kita dah gunakan C aja, C aja. C, tidak pakai H ya? Tidak pakai H lagi. Kalau dulu tidak pakai H lagi. Nah, sekarang seandainya nama kita dulu menggunakan cara penulisan zaman dulu TJ atau CH, dan sekarang menurut aturan resminya diubah menjadi C saja, maka dalam dokumen pribadi kita, dalam administrasi kependudukan, KTP, paspor maupun yang lain-lainnya, itu nama harus dibiarkan apa adanya ketika kita dulu dituliskan nama kita. Tidak usah dirubah. Gitu. Apa adanya itu dokumen pribadi. Nah, apalagi kalau dokumen kitab suci, makanya biarkan apa adanya. Yang penting adalah cara bacanya yang benar. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah, kalam. Betul, Pak. Ya. Bukan tulisan. Betul. Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan qalamullah, bukan pulpen Allah. Qalam, bedakan antara kalam ya. Ya, perkataan Allah. Ya, dengan qalamun. Kalamun perkataan, qalamun pulpen. Al-Quran itu adalah kalamullah. Pembicaraan atau wahyu kan? Perkataan atau pembicaraan Allah. Bukan qalamullah, bukan tulisan, bukan pulpen Allah. Sehingga meskipun tulisannya begini, pengucapannya mah antara ini dan ini sama. Zakatun. Begitu. Nah, jadi kembali ke yang tadi siapa? Ibu Laila ya. Ibu Laila tanyakan. Kata di Al-Quran, tanazzalu itu adalah fi'il mudhari' mazid, asalnya adalah tatanazzalu. Nah, dan jawab pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Hajbi, apakah ini pengurangan huruf itu boleh kita gunakan dalam uslub yang kita buat atau kalimat-kalimat yang kita buat? Nah, sejauh yang saya tahu, kalau kita gunakan kalimat sendiri, kita gunakan menurut teori dan ilmu bahasa Arab yang pada umumnya. Sedangkan kitab suci Al-Quran itu khusus. Ada perlakuan khusus. Kita ngikutin apa yang Al-Quran sudah kita lihat. Jadi kita tidak kalau kita berbicara atau kita menulis, kita gunakan menurut teori ilmu bahasa Arab yang kita tahu, yang kita pelajari, baik imla, sorob, nahu maupun yang lain-lain. Begitu ya, Bu ya? Ya. Jadi Ustaz, kalau di situ tadi taknya ditiadakan. Kalau misalnya ditukar kepada dhamir huwa, ya-nya tetap ada. Kalau maksudnya penggunaan di luar daripada Al-Quran. Kalau menggunakan di luar daripada Al-Quran, tetap harus tatanazzalu, tanya dua. Itu tatanazzalu, Ibu, bukan yatanazzalu. Kenapa pakai ta? Karena hiya domirnya. Maksudnya karena sesudahnya adalah kata al-malaikatu. Al-malaikatu dianggap muannas. Karena ada tamar butoh. Jadi Ustaz, yang dihazafkan itu, yang digugurkan adalah tak mazid, bukan tak mudhara'ah. Ya, yang digugurkan adalah tak mazidnya.
Sedangkan tak mudhora'ahnya tetap bertahan. Tetap bertahan, tak mudhora'ahnya. Yang dibuang, yang digugurkan, yang dihilangkan adalah tak mazid, tanazzala. Karena dilebur tapi tidak terlihat. Begitu. Dihazafkan ya. Dihadaf. Mahzuf. Mahzuf. Nah, Begitu Ibu. paham Pak. Ya, insyaallah. Terima kasih Ustaz. Begitu Ibu Laila ya. Ya Ustaz, terima kasih. Semuanya. Ya, sama-sama Ibu. Nah, kembali. Sampai di mana tadi ya? Sebentar, saya hapus dulu. Nah, baik. Zalzala, hamdala, rofrofa, waswasa. Ini semua adalah fi'il rubai mujarrad. Mazidnya tinggal diawali oleh tak di depan. Tazalzala, tahamdala, tarofrofa, dan tawaswasa. Begitupun yang lain-lainnya. Bagaimana mudhari'nya? Insya Allah kita akan lanjutkan pada bahasan berikutnya tentang fi'il rubai mazid. Begitu. Ya, selesai. Sementara segitu dulu pengantar tentang fi'il rubai, khususnya yang mujarrad. Adapun yang amar dan nahi belum. Ya, karena kita mau nuntaskan yang tersisa. Karena kita tidak boleh menggantung ya. Pelajaran harus kita tuntaskan dulu biar sempurna bahasan kita sampai akhir. Baik, kita lanjutkan tasrif istilahi untuk fi'il sulasi mujarrad dan mazid yang 8 wazan untuk rumpun 4. Untuk rumpun 4. Saya hapus dulu ini. Misalnya kata sama. Salah. Salah tulis. Sama, lalu roja, lalu ala, lalu dana, terakhir satu lagi maha. Nah, ada 5 ya, ada 5 yang saya tulis. Ini rumpun 4, wazan berapa Bapak Ibu? Wazan ke-9. Wazan 9. 9. Wazan 10. Wazan 10. 10. Kan 3, 3, 3, 3. 10. Berarti yang keempatnya berarti dari 10 mulainya. 10, 11, 12. Nah, sama, roja, ala, dana, maha ini lam fiilnya terbuat dari alif semua. Ya. Nah, sekarang sama fiil madi kan semuanya ini. Sama roja, ala, dana, dan maha. Sekarang coba sama mudhari'nya bagaimana? Sama yasmu. Sama yasmu. Baik, ini untuk mengingat dulu ya, takut lupa. Ini modal. Sama yasmu. Tadi kita bilang bahwa fi'il mudhari itu huruf lam fiilnya terbuat harokatnya dhammah. Yasmu semula adalah yasmuwu. Mudhari huruf lam fiilnya dhammah cirinya. Tetapi untuk rumpun 4 yang lam fiilnya terbuat dari alif pada saat mudhari, perhatikan ini yasmu, wawunya tidak dhammah tapi sukun. Pertanyaannya kenapa tidak didomahkan? Sebenarnya boleh bacanya yasmuwu. Cuman teori dalam ilmu bahasa Arab, cara baca tulisan dalam huruf-huruf Arab, kalau ada dhammah diikuti oleh wawu, maka wawu berfungsi sebagai pemanjang. Pemanjang. Kalau ada dhammah diikuti oleh wawu mati, mohon maaf. Kalau ada dhammah diikuti oleh wawu, maka wawu ini fungsinya adalah sebagai pemanjang. Itu yang pertama. Yang keduanya juga untuk memudahkan pengucapan. Kalau wawu disebut sebelum dhammah, kalau wawu disebut setelah dhammah, itu pengucapannya kurang enak. Yasmuwu. Nah, sehingga untuk dhammah yang diikuti oleh wawu,
maka wawunya itu disukunkan. Sehingga semula yasmu menjadi yasmu. Sama yasmu. Nah, amar kan belakangnya harus sukun ya. Kayak jalasa yajlisu ijlis. Sajada yasjudu usjud. Fataha yaftahu iftah. Sukun, lampil dari amar kan. Nah, tapi kalau untuk rumpun 4, amarnya tidak sukun huruf terakhirnya. Rumah. Usmu. Apa cirinya fil amar untuk rumpun 4? Huruf ilahnya dibuang, dihadafkan. Huruf ilatnya dibuang. Lihat yasmu ini kan. Lihat yasmu ini huruf lampilnya wawu ya, huruf ilat kan. Nah, ketika fil amar huruf ilat wawunya dibuang. Bukan disukunkan. Karena kenapa fil amarnya lampilnya tidak disukunkan? Karena ketika mudhari juga ini lampil wawu ini sudah sukun. Kalau fil amarnya wawunya juga dipertahankan dan sukun, misalnya begini. Misalnya begini ya, usmu. Maka apa bedanya fil amar dengan fil mudhari? Yasmu lampilnya wawu sukun. Usmu fil amar lampilnya juga wawu sukun. Kalau begini, maka apa bedanya antara fil amar dan fil mudhari? Sedangkan fil amar selalu beda dengan mudhari dari sisi harokat akhir. Nah, maka untuk membedakan antara fil amar dan fil mudhari untuk rumpun 4, maka huruf ilatnya dibuat usmu. Sehingga menjadi usmu, pendek. Usmu. Cara membuat fil amar rumpun 4 adalah membuang huruf ilatnya. Usmu. Begitupun fil nahi, la tasmu. Tasmu. Itu. Sama yasmu, usmu, la tasmu. Ini mujarod ya. Masih mujarod. Sekarang roja, bagaimana? Roja. Yarju. Roja. Yarju. Urju. La tarju. Urju. La tarju. La tarju. Urju, la tarju, jangan panjang. Urju. La tarju. Kalau ini, kalau yarju, panjang. Yarju, roja, yarju, urju, la tarju. Kita lanjutkan. Ala. Ala. Ya'lu. Ala, ya'lu. Ulu. U'lu. La ta'lu. La ta'lu. Mudah. Dana. Dana. Yadnu. Udnu. La Tadnu. Maha. Yamhu. Yamhu. Umhu. La Amhu. Berdoa bahasa Arabnya apa? Da'a. Da'a. Da'a yad'u. Da'a yad'u. Ud'u la tad'u. Tad'u. Nih saya contohkan ya dari Al-Quran nih. Ada kata dalam sebuah ayat yang berbunyi ud'u ila sabili rabbika bil hikmati terus wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Sering dengar kan itu ya? Iya. Nah, coba itu bisa dilihat di surat mana? Ud'u ila sabili rabbika surat 16 An-Nahl ayat 125 tuh. Surat 16 An-Nahl ayat 125. Tulisannya ud'u setelah ain ada wawu tidak? Tak ada. Tak ada waw. Tak ada wawu. Tak ada waw.
Nah, itu berarti fi'il apa? Bil amr. Amar. Fi'il amar. Li doa. Dari kata da'a. Ud'u, serulah, panggillah, ajaklah. Ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu. Bil hikmah, dengan kebijaksanaan. Wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Wajadilhum, dan berargumenlah dengan yang terbaik, argumen yang terbaik. Mujadalah yang terbaik. Mujadalah allati ahsan. Da'a. Nah, begitu ya. Berarti udah bisa ya ini ya. Ini mujarodnya. Nah, sekarang kita ubah semua ini ke mazid yang 8 wazan. Saya hapus yang ini. Sama yasmu. Nah, kata sama yasmu ketika dimazidkan dengan tambahan a di depan menjadi bagaimana? Asma. 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 Perhatikan penulisan huruf ilatnya. Semula sama menggunakan alif lampilnya. Namun ketika mazid yang 8 macam tadi, alifnya diganti menjadi ya. Dan karena sebelumnya fathah, maka ya ini disebut dengan alif maksurah. Memanjangkan fathah sebelumnya. Disebut alif karena memanjangkan fathah sebelumnya. Gitu. Tetapi hurufnya seperti ya. Tanpa titik. Ini nanti berlaku buat semuanya. Asma, sama, sama, tasama, tasama, istama, insama, istasma. Sama. Nah, kita lanjutkan. Asma, imaldi. Coba mudhari'nya bagaimana? Yusmi. Asma yusmi. Nah, yusmi, ingat polanya, yui. Yui. Yui, 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 gitu kan? Ya a, ya a, ya iya, iya, gitu ya. Yusmi. Itu perhatikan, yusmi, ain fi'ilnya apa harokatnya? Ain fi'ilnya Ya bengkok. bukan. Ulang huruf. Ain fi'ilnya kasrah. Ain fi'ilnya yang mana ain fi'ilnya? Huruf apa? Mim. Fi'ilnya mim. Mim. Harokatnya apa mim ini? Mim ini Kasrah. 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 Kasroh. Nah, perhatikan mudhari kan yusmi. Tadi kita sampaikan, fi'il mudhari belakangnya harusnya domah kan? Iya. Yes. Ini semula adalah yusmiu. Sama dengan ini, tadi yasmuhu. Asalnya yasmuhu. Tapi wawu sukun diawali domah, maka domanya diganti menjadi sukun. Karena memanjangkan domah sebelumnya. Begitu punya ini yusmi, ini kasroh. Lalu ada huruf ya. Maka kasroh dengan ya itu hubungannya adalah ya sebagai pemanjang kasroh. Maka semula adalah yusmiu. Namun karena sebelumnya kasroh, harokat sebelumnya kasroh, maka harokat yu-nya, harokat domah pada ya, dihilangkan, diganti menjadi sukun. Sama ismi. Menjadi yusmi, gitu. Yusmi. Kadang kalau ya, sukunnya nggak dimunculkan juga, tetap bacanya panjang. Memanjangkan huruf kasroh, harokat kasroh sebelumnya. Asma yusmi. Yusmi ismi. Nah, madinya kan asma, mudhari'nya yusmi. Bagaimana Amar? Asmi. Asmi. Panjang tidak minya? Pendek. Asmi. Pendek. Pendek, sama dengan ini usmu. Ya, wawunya kan ini usmu dibuang. Asmi juga sama, ya-nya dibuang. Asmi. Kalau madi asma patah. Kalau Amar ini kasroh, ngikutin mudhari. Asma yusmi, asmi la tusmi. La tusmi. Nah. Asmi la tusmi. Kita lanjutkan. Kalau ala.
A'la. A'la. Yu'li. Ala. Yu'li. A'li. A'li. La tu'li. La tu'li. Ala tinggi atau luhur. A'la meninggikan. Tinggikan. Yu'li sedang meninggikan. A'la telah meninggikan. Yu'li sedang meninggikan. A'li tinggikanlah. La tu'li jangan kau tinggikan. Dan seterusnya. Nah, sekarang kita selesaikan dulu yang sama. Ini baru tambahan hamzah sebelum fa'il. Sekarang menggunakan wazan yang kedua. Sama. Mudhari'nya gimana? Yusami. Bagaimana, Amar? Yusami. Sami. La tusami. La tusami. Sama yusami. Sami. La tusami. Gitu. Terus yang ketiga sama. Yusami. La tusammi. Sama. Ya. Sami. Sami. La. Sami. La tusammi. Baik. Sama artinya apa Bapak Ibu? Langit. Sama. Maknanya Nama. meninggikan. Tinggi. Tinggi. Sama tinggi. Sama tinggi. Bukan langit ya, Dari Pak? kata sama terbentuk kata samaun langit. Kenapa langit disebut dengan samaun? Karena dari kata sama. Langit itu adalah tinggi, sesuatu yang ada di atas kepala kita. Sesuatu yang ada di atas kita itu langit. Sama. Nah, sama tinggi, kalau asma apa artinya? Meninggikan. Meninggikan. Kalau sama Ditinggi-tinggikan. Meninggikan. meninggi-tinggikan. Baik. Itu tidak dikenal dalam bahasa Arab. Meskipun teorinya kalau ada tasdid berarti melakukan sesuatu berulang-ulang. Tapi untuk kata sama, ketika ditambahkan syiddah pada fi'il sama, maknanya bukan meninggi-ninggikan, tetapi menamakan. Ya. Memberi nama. Oke. Sammini, beri saya nama. Allah. Yusammi, sama memberikan nama. Telah memberikan nama, sama. Yusammi. Tuh, ini lagi. Jadi berubah lagi ya. Berubah lagi. Jadi selalu aja ada kata-kata yang berbeda dari teori tentang mana-mana setiap wazan. Jadi Samini itu menamakan Ustaz. Menamakan. Kalau saya mau katakan bapa saya telah menamakan saya Laila, Samini Abi Laila. Sammani Abi Laila. Abi. Okey. Sammani Abi, telah beriku nama ayahku Laila. Sammani Abi Laila. Gitu. Sama Yusami memberi nama. Oke. Gitu. Saman. Berubah lagi ya, berubah lagi. Ya itulah bahasa Arab Bapak Ibu. Mohon dimaklum. Jadi ada teorinya tapi selalu aja ada pengecualian. Kita lanjutkan. Ini baru 3. Sekarang yang keempat. Tasama. Ini kalau saya tulis di sini nampak tidak? Nampak. Nampak ya? Masih. Masih nampak. Tasama. Ya tasama. Terus? Tasama. Tasama. Tasama.
Ini berarti formulanya adalah ya ya. Tasama, ya tasama. Ma. Tasama, ya tasama. La tatasama. Lalu yang kelima, tasamma. Terus? Tasamma. Ya Terus? tasamma. La tasamma. Tasamma. 4 dan 5 sama. 2 dan 3 sama. Ingat kemarin ya saya sampaikan begitu kan? Ya. Mazid yang 8 wazan itu ada sebagian yang satu sama yang lainnya sama. Wazan 2 dan 3 itu ada kesamaan. Yang keduanya panjang, yang ketiganya tekan, tasdid. Terus 4 dan 5 ada kesamaan. Yang keempat panjang tasama, yang kelima tekan pakai tasdid tasama. 6 dan 7 juga ada kesamaan. Begitu. Nah, coba sama ditambahkan alif ta gimana? Yang keenam. Istama. Istama. Saya hapus ya, maaf. Biar nampak. Istama. Istama, Yastami. Yastami terus? Istami. Istama apa istami? Istami. Minnya dibaca kasroh, nggak disukunkan minnya. Kalau istam berarti minnya sukun kan? Iya. Dan istami. Ya'i. Istami lah atas. Atas tami. Yang ketujuh insama sama dengan nomor 6. Insama, yansamu, insam, tansam. Insami. Yansamu. Ya'i, polanya ya'i. Yansami. Insami. Ya'i kan? Ya'i, ingat nggak? 6 dan 7 kan ya'i. Insama, yansami. Insami la tansami. Minnya panjang pendek? Pendek. Insami la tansami. Insama yansami, insami la tansami. Terakhir alif sinta, istasma. Ada 2 ta. Ini sama papilnya sin. Terus ditambah alif sinta, berarti sinnya ada 2 kan? Maka bacanya istasma, yastasmi, istasmi, latastasmi. Sinnya 2 kali. Kalau ibu bilang istama, itu nanti yang ini, yang 6, istama. Ini suka ketukar antara yang 6 sama yang 8. Istama, ini istasma, ada sin. Yastami, yastasmi, istami, istasmi, latastami, latastasmi. Begitu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sampai di sini barangkali ada yang Bapak Ibu tanyakan. Silakan. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Ya, paham. Baik.
Kalau sudah paham, kita latihan roja, ala, dana, maha. Kita latihannya begini biar sistematik ya, biar sistematik. Mujarrad dulu, madi, mudhari, amar, nahi. Kemudian dilanjutkan dengan mazid yang 8 wazan, madi, mudhari, amar, dan nahi. Seperti kata sama, jadi sama yasmu, usmula, tasmu, asma, yusmi, asmila, tusmi, sama, yusami, sami, la, tusami, asma, salah. Sama, yusami, sami, la, tusami, tasama, ya tasama, tasama, la, tatasama, tasama, ya tasama, tasama, la, tatasama, istama, yastami, istami, la, tastami, insama, yansami, insami, la, tansami, istasma, yastasmi, istasmi, la, tastasmi. Begitu. Sekarang roja, lalu ala, dana, maha, dan yang lainnya menyusul. Roja, kita bersama-sama dulu, ma'an. Mulai, roja, 1, 2, 3. Roja, yarju, urju, tarju, arja, yurji, arji, Laturji. roja, roji, roja, yurji, Laturaji. terus taroja, irtaja, istarja, yang ke-8 istarja, tastarji. Ya. Satu lagi buat sampel kata ala bersama-sama. Ala, ya, Halo. ta'lu, a'la, li, a'li, atu'li, ala, ali, 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 ala, dan Ali, ista'la, yasta'li, ista'li. Sudah, silakan siapa mau coba setelah ini. Ya. Jana, siapa coba? Aduh, yang mana ya? Jana, boleh Ibu Halimah boleh. Ya, bisa Ibu Halimah.
Nanti saya tengah lucu Bapak panggil tadi. Mana Pak Alaya? Dana. Dana. Nanti Pak. Dana. Dana. Yad'u. La tad'u. Dana yadnu. La tad'u. Betul. Itu yang mujarad dulu kan? Mujarad dulu, betul. Mujarad dulu. Iya. Jadi lagi sekarang yang dia. Ya. Wazid. Dana. Adna yudni. Ya, silakan. Suaranya mana? Oh, hilang ya. Hilang ya, Bapak Ibu ya? Ada. Terus hilang suaranya. Suaranya hilang. Hilang suaranya. Kenapa hilang suaranya? Baik. Siapa dulu coba? Ada. Ibu Halimah hadir? Tidak, tak ada. Ya, Dana dengar. Dengar enggak? Ya. Gimana, Bu? Udah sampai mana? Aduh. Coba Pak, lagi sekali. Yutadinu. Tadni. La tudni. Ya, terus kemudian yang kedua. Yatadannu. Yudani. La tudani. Kemudian sekarang Iddana. Dal bertemu tanya jadi dal. Iddana. Yudani. Yai. Ya. Oh iya. Yadani. Terus? Iddani. La tadani. Ya, la tadani. Ya, terus indana. Ya. Yandani. Indani. La tandani. Indani. La tandani. Indani la tandani. Istadana. Yastadani. La tastadani. Ya, istadni la tastadi. Ya, bagus Ibu. Selamat. La tastadani. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Selamat. Berikutnya, Maha. Siapa coba Maha? Saya coba ya Pak Ustadz ya. Maha. Katrin. Ya. Maha damhu umhu latamhu. Betul. Amha yumhi amhi latumhi. Ya. Maha yumahi ya. mahi
la tumahi, Ya. maha, yumahi, Ya. mahi, Mahi. Mahi. mahi, la tumahi, Ya. tamaha, yatamaha, tamaha, la tatamaha, Bagus. tamaha, Ya. yatamaha, tamaha, la Pendek. Tamaha. tamaha, la tatamaha, Ya, bagus. imtaha, Ya. yamtahi, imtahi, Ya. la tamtahi, Bagus. inmaha, yanmahi, inmahi, la tanmahi, Ya, bagus. istamha, yastamhi, istamhi, la tastamhi. Iya, bagus. Selamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ini kalau di Masya Bandung Allah. ada namanya kota Cimahi ya Bu ya. Mahi, Temahi ya. Baik, Saka. Ini nggak Saka. ditulis ya. Ada di buku. Muka surat 33. Saka. Siapa mau coba? Saka. Saka. Silakan. Saka. Siapa mau coba Saka? Saka. Mana ada Pak? Ada. Cuba Ustaz. Ya, Ibu Nazra, silakan. Syaka, syaka, yashku, ushku, la tashku. Ya, terus? Syaka, Ashka. ashka, yushki, ashki, la tushki. Ya, terus? Syaka, yushaki, shaki, la tushaki. Bagus. Syaka, yushaki, shaki, la tushaki. Iya. Tashaka, yatashaka, tashaka, la tatashaka. Ya. Tashaka, yatashaki, yatashaka, Ya, bagus. la tatashaka. Oke. Ishtaka, yashtaki, ishtaki, la tashtaki. Bagus. Inshaka, yanshaki, inshaki, la tanshaki. Ya. Istashka, yastashki, ishtaki, la tash. Ulangi. Istashka, yastashki, ishtaki, belum. Istashki. Istashki, Ya. la tastashki. Nah, bagus. Tadi kurang sin ya, Bu ya, titik. Ini bertitik sedikit aja. Baik, bagus. Nah, selamat ya semuanya ya. Baik, ini adalah contoh yang fiil wazan 10. Yang huruf terakhirnya alif. Sekarang kita langsung ke wazan 11 yang lampilnya terbuat dari huruf ya. Mujarodnya berbeda, tapi mazidnya sama. Contoh kata Roma. Oke. Rowa ya. Kafa. Satu lagi misalnya Jaro. Roma muderanya gimana? Roma? Roma, Yarmi. Yarmi. Amarnya? Irmi. Irmi. Oh, Irmi. Mujarod. Irmi. Irmi. Tarmi. Tarmi. Jangan terkecoh mazid dan mujarod. Tasrifnya agak berbeda. Nah, Roma ditambahkan A di depan menjadi Amro. Arma. Arma. Terus? Arma. Yurmi. Terus? Armi. Turmi. Dan seterusnya. Nanti latihan satu masing-masing. Nah, prinsipnya meskipun mujarodnya beda, Roma Yarmi sama Yasmu, Rodia Yardo. Nanti pada saat mazid, ketiga fiil beda wazan ini sama pada saat mazid.
Perbedaannya hanya mujarod. Perbedaan ketiganya hanya pada mujarod saja. Gitu. Nah, baik, sekarang kita coba ini wazan 11 ya. Roma, siapa mengambil? Lanjutkan yang tadi. Silakan siapa mau coba ambil tasrif kata Roma. Istilahian, secara istilahi. Dari madi mudhari, amar dan nahi. Silakan berlatih ya bersama-sama. Yarma. Roma Yarmi, siapa mau coba? Silakan. Yarma. Roma Yarmi. Roma Yarmi. Roma Yarmi. Baik, kalau belum kita bareng-bareng saja dulu. Mulai, Wahid, Isnan, Sahasa. Roma Yarmi. Irmi. Latamri. Latarmi bukan latamri. Latar. Latar. Terus, Mazid. Arma Yurmi. Armi. Laturmi. Roma Yuromi. Romi. Laturmi. Roma Yuromi. Romi. Laturmi. Taroma. Taroma. Irtama. Yartami. Irtami. Latartami. Inroma. Yanromi. Inromi. Latarmi. Istarma. Yastarmi. Latastarmi. Begitu saja. Silakan berikutnya siapa? Rawa. Ustaz, silakan. Rawa. Ya, Wajwi. Ya, Rawa, Yarwi. Ya. Irwi. Ya. La tarwi. Ya, betul. Arwa. Terus? Arwa Yurmi. Yurwi. Ya. Arwa Yurwi. Arwi. Ya. La tarwi. La turwi. Rawa. Yurawi. Rawa. La turawa. La turawi. Kan ya'i. Yu'i. Yo ya, la Rawa. Rawa yurawi. Rawi la turawi. Iya, bagus. Terus. Rawa yurawi. Rawi la turawi. Bagus. Tarawa. Ya. Tarawa. Ya. Rawa la tatarawa. Ya, bagus. Entap dia Jawa. Tarawa tadi. Tarawa. Ya. Ya tarawi. Tak. Tarawa ya tarawa. Ya. Tarawa. Ya. La tatarawa. Bagus. Belum. Irtawa. Yartawi. Irtawi. Ya. La tartawi. Bagus. Dan inrawa. Yanrawi. La tanrawi. Bagus. Istarwa. Yastarwi. Istarwi. La tastarwi.
Iya, selamat. Alhamdulillah. Bagus. Berikutnya kafa, siapa coba? Silakan siapa mengambil kesempatan? Kafa. Ada yang mau coba ambil? Perkataan apa ya, Pak? Apa, Bu? Perkataan apa ya? Kafa. Kafa. Oh, kafa. Kafa, kafa. Kaf, fa, sama ya. Oh, kafa. Kafa. Saya cubalah Ustaz. Ibu Jalia. Bu Jalia, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kafa, yakfi, ikfi, la takfi. Bagus. Kemudian akfa, Ya. akfa, yakfi, yukfi. Akfa, yukfi, Ya. akfi, la tukfi. Ya. Kemudian apa ya? Kaf. Oh, kafa. Ya. Betul. Ya, kafa. Kafa, yukafi, Ya. yukafi, yukfi, la Kafi. 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 la yukafi, la tukafi. Iya. Betul. Betul. Kemudian lepas kafa, lepas kafai. Betul. Kafa kan kafa. Ya. Yukafi, Betul. la Kafi. Amar dulu. kafa, yukafi, kafi, Ya. la tukafi. Bagus. Kemudian lepas itu sebab ta'alif Ya. betul ya ta'alif Betul. kafa yatakafi Yatakafa. yatakafa Ya. ya kafa Takafa. kafa Takafa. takafa je kafa Takafa. kafa Takafa. Kak Jalil. kafai Ta. dia tak alif kan Iya. alif ojek takafa Ya. kemudian dia UA kan ni ya kan Ya. takafa Ya. yatakafa Ya. takafa Ya. la takafa Tanya 2 kali. oh la tatakafa Bagus. kemudian lepas itu tadi ada tasdid kan tak ada sekarang tak tasdid kan tadi tak ada sekarang tak tasdid jadi takaffa Betul. takaffa yatakaffa Bagus. la takaffa Takaffa. takaffa la tatakaffa. Iya, bagus. Kemudian dari alif ta. Ya. Ini kena tukar dengan ta tukar dal. Enggak, kan Ini tak ada dal di sini. Takafa jadi Ittafa. ada ittafa Ya. ya Allah. Ittafa ittafa Dan ik. ittafa ini kafai Ik. Iktafa kita jadi bingung. Okay, sekali dia tambah alif ta kan? Ya. Iktafa yaktafi iktafi Ya. la taktafi. Bagus. Iktafi la taktafi. Ya. Kemudian alif ta tambah sekarang alif nun pula. Ya. In kafa Ya. dan kafi Ya. in kafi la tan kafi. Bagus. Kemudian alif sinta. Istakfa yastakfi istakfi la tastakfi. Iya, selamat Bu Jalia. Alhamdulillah. Baik ya. Nah, ini yang wazan 11 sudah selesai, cukup 3. Sekarang yang wazan terakhir 12. Kata misalnya khofia. Khofia.
Satu lagi kata Gosia. 2 saja contohnya. Nah, khofiyah ketika modern bagaimana khofiyah? Khafiyah. Yakhfa. 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 Panjang fanya ya, alif maksurah ya-nya. Yakhfa. Yakhfa. Amarnya bagaimana? Khafiyah yakhfa. Ikhfa. 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 Kan mujarad. Ikhfa. La. Ikhfa. La. Tahfa. La takhfa. Gosia. Ghashiyah. Yaghsha. Yaghsha. Terus. Irsha. Irsha. La tarsha. La tagsha. Nasia. Lupa. Nasia. Nasia. Yansa. Yansa. Insa. Insa. La tansa. La tansa. Satu lagi. Fania. Fania. Fania yafna. Ya. Nah, Fania yafna. Fania Yafna. Terus Yafna. Ifna. La tafna. La tafna. Itu mujarodnya. Nah, mazidnya sama dengan yang wazan 10 sama dan 11 Roma. Mazidnya sama menggunakan ini semua ya. Alif maksurah lam fi'ilnya. Baik, contoh saja khofiyah. Kita bersama-sama ya. Khofiyah yakhfa ikhfa la takhfa. Mazidnya mulai bersama-sama. Akhfa. Yukhfi. Akhfi. La tukhfi. Khafa. Yukhafi. Khafi. La tukhfi. Khafa. Yukhafi. Khafi. La tukhfi. Takhafa. Yatakhafa. Takhafa. La takhafa. Takhafa. Yatakhafa. Takhafa. La takhafa. Ikhtafa. Ikhtafa. Yakhtafi. Ikhtafi. La takhtafi. Tafi. In khafa. Khafa. Tan khafi. Khafi. In khafi. Khafi. Tan khafi. Istaghfa. Yastaghfi. Istaghfi. La tastaghfi. Satu lagi bersama-sama Gosia. 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 Yaghsha. 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 La taghsha. Aghsha. Yughshi. Aghshi. La tughshi. Ghasha. Yughshi. Ghashi. La ghashi. Gosha. Ghashi. Ghashi. La ghashi. Tagosha. Ghashi. Tagosha. 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 Irtasha. Irtashi. Irtashi. La irtashi. Ingosha. Ingoshi. Ingoshi. La tangoshi. Istaghsha. Yastaghshi. Istaghshi. La tastaghshi. Selesai, siapa mau coba? Kata Fania. Fania. Siapa mau coba silakan ambil. Fania. Silakan. Pak Haji Parman mau coba? Belum lagi, Pak. Ya. Belum lagi. Belum. Siapa mau coba? Fania.
Kalau belum, satu kali lagi bersama-sama. Mulai. Wahid, itnani, salasa. Fania. 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 Yafna. Yafna. Ifna. 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 Faniyat. Tatafna. Afna. Yufni. Afni. Tufni. Fana. Yufani. Fani. Atufani. Fanna. Yufani. Fani. La Atufani. Tafana. Atafana. Tafana. Atafana. Tafana. Yatafana. Tafana. Yatafana. Iftana. Iftani. Iftana. Iftani. Taftani. Infana. Infani. Infani. Tatafani. Istafna. Yastafni. Isni. Tastafni. Satu lagi bersama-sama. Terakhir, satu lagi. Kata Rowiya. Ini Rowa, sekarang Rowiya. Rowiya. Rawiya. Yarwa. Roya. Yarwa. Irwa. Tarwa. Irwa. La tarwa. Arwa. Arwa. Yurwi. Yurwi. Arwi. Turwi. La turwi. Rawa. Yurawi. Rawi. Rawi. Rawa. Rawi. Rawi. Turawi. Tarawa. 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 La Tarawa. Tarawa. Ya tarawa. Tarawa. La tarawa. Irtawa. Yartawi. Irtawi. La tartawi. Inrawa. Yanrawi. Inrawi. La tartawi. Istarwa. Yastarwi. Istarwi. La tastarwi. Sudah segitu saja. Ada yang mau tanya silakan. Jadi Mudah Ustaz, apa sulit? rawa dengan rawiyah maknanya kan berbeza. Tapi bila Pak Mazid dia jadi sama. Jadi kena tengok konteks ayat lah. Benar. Tengok konteks ayat. Rawiyah artinya banyak minum, kenyang karena banyak minum. Rawa artinya meriwayatkan. Sekarang kalau arwa, apa artinya? Saya ulangi. Rawiyah artinya kembung, banyak minum. Rawa artinya menuturkan atau meriwayatkan. Sekarang coba terjemahkan. Arwa, apa artinya? Meriwayatkan. Meriwayatkan. Mengembungnya tak boleh. Kan rawa meriwayatkan. Menjadi menjadi Nah, arwa al-fallahu al-ghanama. Apa itu? Peladang itu memberi minum. Memberi minum yang arwa banyak. al-ghanama. Mengembungkan atau memberi minum banyak kepada kambing. Berarti arwahnya artinya mengembungkan, meminumkan banyak ya air ke ke kambing. Gitu. Ya, tentu saja Ibu lihat dari konteks kalimat. Oke.
Ini rukun 4 sulit apa mudah, Bapak Ibu? Mudah. Semuanya sama. Mudah, bisa dilewati. Ya tentu saja kalau misalnya belum lancar nggak apa-apa. Kan perlu latihan. Ya. Latihannya kalau sekarang belum tuntas, kita lanjutkan besok, minggu depan. Jadi minggu depan kita selesaikan latihan yang rukun 4 ditambah menuntaskan rubai yang tadi tersisa. Ya. Bisa dari awal lagi nanti ya. Ya. Ya, alhamdulillah. Ada yang mau Bapak Ibu tanyakan tidak? Kalau saya sendiri mengalami pengalaman saya, rumpun 1, rumpun 2, rumpun 3, rumpun 4, yang paling sulit itu rumpun 2. Betul. Yang paling sulit. Yang pakai tasdid, pakai sabdu. Nah, rumpun 3 mulai turun, rumpun 4 juga masih turun. Gitu. Yang paling mudah rumpun 1. Memang. Rumpun 1 paling mudah, karena itu modalnya, dasarnya, pola-pola dasarnya ada di rumpun 1. Begitu. Ya, berbahagialah kita semua. Sekarang sudah mulai belajar sorob, semakin naik, semakin berkembang. Tentu masih kita butuh latihan banyak, masih butuh kita latihan agar lancar. Yang sudah bagus, tingkatkan latihannya agar sampai tidak melihat tulisan. Kalau sudah bagus lagi, tambahkan sampai lancar dan cepat. Kalaupun cepat itu maksudnya bukan cepat sampai orang tidak bisa menyimak, tapi lancar setiap kata-katanya disebutkan terus lancar automatically ya, secara otomatis. Gitu. Yakinlah dia, yakin gitu. Ya. Ya, benar. Insya Allah. Yakin pasti bisa, insya Allah bisa. Dicoba. Nah, silakan. Insya Allah mudah-mudahan paling telat besok, mudah-mudahan sudah bisa kita upload ya, kita publish di YouTube. Apa yang tadi kita sampaikan, kita jelaskan, nanti bisa Bapak Ibu simak kembali tentang latihan yang barusan ya. Gitu. Yang belum lancar, Allah, Pak. masih punya kesempatan terus untuk kita latihan. Dan ini kesempatan kita untuk memperlancar dan memperbaiki apa yang kita sudah pelajari. Meskipun sudah ikut bergabung dalam Zoom malam ini, tapi insya Allah ketika nanti melihat videonya, mudah-mudahan semakin memberi pemahaman yang lebih baik. Gitu ya. Itu lebih mudah lewat rekaman atau lebih mudah lewat Zoom? Lewat Zoom bagusnya boleh ada partisipasi. Ada bareng-bareng. Rekaman itu untuk murajaah, Ustaz. Untuk murajaah dan juga untuk menyalin nota. Benar. Kalau Zoom, jadi ketika murojaah kalau sambil Zoom itu bareng-bareng ya. Karena masa belajar kita nak salin susah kan, jadi macam lagi nak melihat, lagi nak memikir, nak menulis. Ya, jadi perajaannya masa tengok rekaman. Artinya gunakanlah kesempatan itu dua-duanya. Zoom, Zoom juga sangat interaktif dan rekaman juga untuk kita merenungkan, memahami ulang, memahami kembali, memahami balik ya, ditambah dengan menulis buat catatan atau salinan-salinan. Ya. Semakin semangat, terus belajar, mudah-mudahan semakin bermanfaat dan meningkat dan melesat, insya Allah. Insya Allah. Dengan akhir Ramadan, 4 bulan ke depan, 4 bulan ke depan, bulan Ramadan, perjalanan kita ini akan membawa kita lebih baik ketika membaca Al-Quran, insya Allah. Mudah-mudahan. Ditargetkan ya, kita bertarget pada diri sendiri. Nanti ketika Ramadan, kita sudah semakin banyak yang kita bisa pelajari dan bisa kita terapkan nanti pada saat baca Al-Quran. Apa yang sudah kita pelajari ini. Itu saja ya Bapak Ibu ya. Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Selamat berlatih. Iya Pak. Terus belajar. Terima kasih semangat belajar tanpa henti, istiqomah, dan insya Allah akan semakin meningkat dan melesat. Insya Allah. Alhamdulillah. Baik ayah ikhwan wal akhwat. Hadza huwa darsuna fi hadhil lailah wa fi hadhil fursah. Wa natamanna liqa fil usbil qadim yawmal itsnain lailan insyaallah. Nakhtatim darsana bilhamdalillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ala minkum akhiran aqulu lakum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.